Cyber law, hukum dan keamanan. Masalah keamanan erat hubungannya dengan masalah hukum. Terminologi cyber law mulai banyak terdengar. Internet menghilangkan batas tempat dan waktu, dua asas yang cukup esensial di bidang hukum. Di manakah batas teritori dari cyber law? Untuk siapakah cyber law dibuat? Biasanya hukum menyangkut citizen dari yurisdiksi hukum tersebut. Cyber law biasanya terkait dengan netizen. Untuk Indonesia, siapakah netizen Indonesia? Terhubungnya sebuah sistem informasi dengan internet membuka peluang adanya kejahatan melalui jaringan komputer. Hal ini menimbulkan tantangan bagi penegak hukum. Hukum dari sebagian besar negara di dunia belum menjangkau daerah cyberspace. Saat ini hampir semua negara di dunia berlomba-lomba untuk menyiapkan landasan hukum bagi internet. Tentunya banyak hal yang dapat dibahas, tapi tentunya kaitannya dengan masalah keamanan, pajak, trademark, haki, yang tidak langsung terkait dengan masalah juga ini juga harus ada pembahasannya tersendiri. Dalam aplikasi e-commerce misalnya ada masalah yang berkaitan dengan hukum, yaitu masalah privasi dan penggunaan teknologi kriptografi seperti penggunaan enkripsi. Setiap negara memiliki hukum yang berlainan. Misalnya negara Amerika Serikat melarang ekspor teknologi enkripsi. Demikian pula pengamanan data-data yang berhubungan dengan bidang kesehatan sangat diperhatikan. Selain itu, sistem perbankan setiap negara memiliki hukum yang berlainan. Hal inilah yang menyulitkan e-commerce yang melewati batas fisik negara. Penegakan hukum atau law enforcement merupakan masalah tersendiri. Ambil contoh seseorang yang tertangkap basah melakukan tracking yang mengakibatkan kerugian finansial. Hukuman apa yang dapat diberikan? Sebagai contoh, di Cina terjadi hukuman mati atas 2 orang cracker yang tertangkap mencuri uang sebesar 31.400 US dollar dari sebuah bank di Cina bagian timur. Berita lengkapnya dapat dibaca di yang ini. Beberapa hukum yang terkait dengan masalah komputer, jaringan komputer, dan sisi informasi di luar negeri antara lain adanya Computer Fraud dan Abuse Act, kemudian diperbaiki tahun 1994. Di Inggris ada Computer Misuse Act of 1990. Salah satu cara untuk mengamankan data di informasi adalah menggunakan teknologi kriptografi, misalnya data dienkripsi dengan menggunakan metode tertentu sehingga hanya dapat dibaca oleh orang tertentu. Ada beberapa masalah dalam penggunaan teknologi kriptografi, antara lain dilarangnya ekspor teknologi kriptografi dari Amerika Serikat, padahal teknologi yang canggih ini banyak dikembangkan di USA. Adanya larangan ini membuat interoperability antar produk yang menggunakan teknologi kriptografi menjadi lebih sulit. Hal yang lain adalah selain negara Amerika, negara lain mendapat produk dengan kualitas keamanan yang lebih rendah. Sebagai contoh, web browser Netscape dilengkapi dengan fasilitas security dengan menggunakan sistem RSA. Dan implementasi RSA ini menggunakan 128 bit. Bagi sebuah negara, ketergantungan masalah keamanan kepada negara lain merupakan suatu aspek yang cukup sensitif. Kemampuan negara dalam menguasai teknologi merupakan satu hal yang esensial. Ketergantungan kepada negara lain ini juga sangat penting dilihat dari sudut bisnis, karena misalnya jika electronic commerce menggunakan produk yang harus terlisensi dari negara lain, maka banyak devisa negara yang tersedot hanya untuk melisensi teknologi tersebut. Algoritma yang sangat baik untuk kriptografi umumnya dipatenkan. Hal ini sering mempersulit implementasi sebuah produk tanpa melanggar hak paten. Selain itu, setiap negara di dunia memiliki pandangan tertentu terhadap hak paten. Contohnya, algoritma RSA dipatenkan di Amerika Serikat, akan tetapi tidak diakui di Jepang. Pemerintah negara tertentu berusaha untuk penggunaan peraturan regulasi untuk mengatur penggunaan teknologi enkripsi. Hal ini ditentang dan diragukan oleh banyak pihak. Dalam sebuah survei, 82% responden menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat mengatur secara efektif penyebaran penggunaan teknologi enkripsi melalui regulasi. Enkripsi dengan menggunakan public key sangat membantu dalam meningkatkan keamanan informasi. Salah satu algoritma yang cukup populer digunakan adalah RSA. Algoritma ini dipatenkan di Amerika Serikat dengan nomor US Patent 4405829 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 83. Paten yang dimiliki oleh public key partner PKP Sunnyvale, California ini akhirnya habis tahun 2000. RSA tidak dipatenkan di luar daerah Amerika Utara. Dan bagaimana penggunaan algoritma RSA di Indonesia, penggunaan di luar Amerika ini merupakan sebuah topik diskusi yang cukup seru. Aspek privasi sering menjadi masalah yang berkaitan dengan masalah keamanan. Pemakai user umumnya ingin informasi dan kegiatan yang dilakukan untuk tidak diketahui oleh orang lain termasuk oleh administrator. Sementara itu, demi menjaga keamanan dan tingkat performance dari sistem yang dikelolanya, seorang administrator seringkali harus mengetahui apa yang dilakukan oleh pemakai sistemnya. Sebagai contoh kasus, seorang administrator merasa bahwa salah satu pemakainya mendapat serangan mailbomb dari orang lain dengan mengamati jumlah dan ukuran email yang diterima sang pemakai. Adanya serangan malware ini dapat menurunkan performa sistem yang dikelolanya. Bahkan bisa jadi server yang digunakan bisa menjadi macet.
Kalau server macet, berarti pemakai lain tidak dapat mengakses emailnya. Masalahnya untuk memastikan bahwa pemakai yang bersangkutan mengalami serangan, mailbox administrator harus melihat email dari sang pemakai tersebut. Hal ini menjadi pertanyaan karena ini dapat dianggap melanggar privasi dari pemakai yang bersangkutan. Penggunaan cookie di sistem 3W untuk tracking pembaca pengguna juga dapat di-abuse sehingga sebuah situs dapat memantau kegiatan seorang pengguna, kemana dia pergi, apa saja yang dia beli, dan seterusnya. Hal ini sudah jelas melanggar privasi. Masalahnya sistem web adalah sistem yang connectionless atau stateless sehingga dibutuhkan cookie untuk mengingat pengguna tersebut. Masalah privasi juga muncul di bidang kesehatan atau healthcare. Data pasien harus dijaga ketat. Untuk itu, institusi yang mengelola dan menentukan data pasien seperti rumah sakit, perusahaan asuransi harus dapat menjamin kerahasiaannya. Hal ini sulit mengingat transaksi antar institusi yang melewati batas fisik negara sering dilakukan dan setiap negara memiliki aturan yang berbeda dalam hal privasi ini. Negara Amerika Serikat misalnya akan menerapkan Health Insurance Portability and Accountability Act yang sangat ketat dalam menjaga kerahasiaan data-data pasien. Satu topik yang sering berhubungan dengan privasi adalah penggunaan key escrow atau key recovery system, di mana pemerintah dapat membuka data yang sudah terenkripsi dengan kunci khusus. Masyarakat umum tidak setuju dengan penggunaan key recovery ini, seperti di survei IEEE Computer 70% of member agree that key recovery system make it easy for government to access encrypted data without permission. Demikianlah penjelasannya. Terima kasih.